Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dari kelas 3B Akuntansi, NPM 0221190046. Di sini saya akan mempresentasikan untuk mendapatkan pembiayaan pembangunan perumahan kepada pihak perbankan. Tujuan penelitian ini yang dicapai pada penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui tahapan pengajuan pembiayaan implan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga. Yang kedua, menganalisis sebuah proposal pengajuan pembiayaan implan. Jenis pembiayaan menurut penggunaan antara lain pembiayaan konsumtif. Pembiayaan ini digunakan nasabah untuk keperluan konsumsi, dengan arti dana pembiayaan yang diberikan bank akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan nasabah, misalnya untuk pembelian barang, rumah tangga, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Yang kedua, pembiayaan produktif. Dengan pembiayaan ini, kegunaan atas dana pembiayaan bank akan meningkat dan terlihat dengan jelas, karena pembiayaan ini digunakan untuk penggunaan usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Jenis pembiayaan menurut jangka waktu antara lain yang pertama, pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 1 tahun. Yang kedua, pembiayaan jangka menengah, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu antara 1-10 tahun. Yang ketiga, pembiayaan jangka panjang, yaitu pembiayaan jangka waktu lebih dari 10 tahun. Prosedur pembiayaannya adalah secara umum prosedur pemberian pembiayaan oleh Badan Hukum menurut pendapat Kashmir 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan berkas-berkas. Dalam hal ini, permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal, kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain latar belakang, maksud dan tujuan besarnya kredit, dan jangka waktu. Cara memohon, mengembalikan kredit jaminan, akte notaris, TDP, NPWP, neraca, dan laporan laba rugi. Bukti diri dari pinjaman perusahaan, fotokopi sertifikat jaminan, dan nomor rekening. Latar belakang perusahaan berisi hal-hal seperti riwayat hidup, singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut, pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan, serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta. Sedangkan maksud dan tujuan ialah apakah untuk memperbesar omset penjualan atau peningkatan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik, perluasan, serta tujuan lainnya. Cara memohon mengembalikan kredit dijelaskan secara rinci, cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya, apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya. Hal yang tak kalah penting adalah jaminan kredit. Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi setengah resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit, baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian terhadap jaminan ini harus teliti, jangan sampai terjadi sengketa palsu atau sebagainya. Yang kedua, penyelidikan berkas pinjaman. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah sesuai persyaratan dan sudah benar. Yang ketiga, wawancara pertama merupakan penyedia kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan bank yang diinginkan. Yang keempat, on the spot merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan dengan meninjau berbagai objek yang dijadikan usaha atau jaminan. Yang kelima, wawancara kedua merupakan kegiatan perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Yang keenam, keputusan kredit. Keputusan kredit dalam hal ini menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima, maka akan dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit yang akan mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, dan biaya yang harus dibayar. Jadi untuk mendapatkan pembiayaan pembangunan perumahan kepada pihak perbankan, kita bisa mengajukan berkas-berkas dengan jaminan yang sudah dijelaskan secara rinci dengan penjelasan yang tadi. Sekian, terima kasih.